A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja berkata kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Jadi kalau datang penyakit, berarti penyakit itu ujian. Yang kedua, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Susah hati, risau, demam panas, badan letih, duri yang mencucuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu. Allah ingin melepaskan diri dari dosa-dosa. Pertama kata dia ujian, yang kedua penghapus dosa, yang ketiga wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang bila Allah kirim dia tidak akan menimpa yang zalim-zalim, yang jahat-jahat saja, yang baik-baik pun kena juga. Dalam hadis dikatakan, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Ajak orang buat baik, larang orang buat mungkar. Bila kamu tidak lakukan itu, la yushikanna ya ba'athallahu 'alaikum iqaban. Allah kirimkan azab, summa tad'unahu. Manakala azab itu datang, kamu pun beramai-ramai angkat tangan berdoa, ya Allah, lepaskan kami dari azab ini. Fala yustajabu lakum, tapi doa kamu tidak dikabulkan Allah. Jadi kalau begitu, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, penyakit, COVID-19, COVID-20, 22, na'udzubillah, ada 3 kemungkinan. Yang pertama ujian, yang kedua Allah hapuskan dosa, yang ketiga azab yang dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuk kita malam ini, apakah COVID-19 itu murka Allah atau rahmat? 3 dalil. Misalkan, na'udzubillah ini, misalkan saya sakit. Nanti kalau saya katakan ada jamaah sakit, Ustaz Abdul Somad kalau bagi contoh, dia bagi jamaah, saya lah sakit. Kalau saya sakit, 3, apakah penyakit itu ujian dari Allah atau menghapuskan dosa-dosa saya, atau azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Pergi ke hospital, jumpa dokter. Kata dokter, Ustaz Abdul Somad, Ustaz ni sakit. Lepas tu saya tanya, sakit saya ni azab ke? Atau menghapus dosa saya? Atau mengangkat darjah saya? Atau ini ujian iman saya? Kata dokter, kami tak tahu Ustaz. Ustazlah jawab sendiri. Maka yang boleh kita lakukan hanya muhasabah diri. Kalau kita merasa kita banyak silap salah dosa, maka kita husnuzan dengan penyakit itu, Allah melepaskan kita dari dosa-dosa. Kalau kita rasa dosa tak ada, kita dah orang baik, kita husnuzan, berarti itu ujian keimanan. Kalau kita lulus bersabar, berarti Allah angkat darjah kita. Kalau kita merasa kita tak ada silap, tak ada salah, udah sedekah, udah berpuasa sunat, sudah haji dan umrah, sudah banyak beristighfar, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tempatkan kita di satu tempat. Tempat itu layak, baik, elok. Cuma manakala Allah Ta'ala tanya malaikat, "Ai malaikat, ya, letakkan hambaku ini di tempat yang tertinggi, namanya Jannatul Firdaus. Idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus." Kalau minta pada Allah, mintalah surga yang tertinggi. Kalau minta sama Allah, ya Allah masukkan aku surga yang tertinggi, Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Begitu. Ini sekarang banyak orang berdoa, ya Allah, aku masuk surga tepi-tepi pun tak apalah, asal masuk surga. Kata Nabi tak begitu. Ada pula orang, aku tak ingin surga, aku pun tak takut neraka. Itu bukan cakap engkau, itu cakap wali-wali Allah yang malamnya tak tidur, siangnya berjihad.
Allah bagi dia surga. Kata dia, aku tak ingin surgamu, aku tak takut nerakamu, aku hanya inginkan cintamu. Itu orang yang dah jatuh cinta, semuanya diberi pada Allah. Ini sembahyang subuh pukul 8, aku tak ingin surgamu. Cubalah kita ukur diri kita siapa. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila tajuknya apakah COVID-19 itu azab atau rahmat, maka Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dalam hadis Sahih Al-Bukhari bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan wabak? Penyakit yang merata-rata ke seluruh negeri namanya wabak. Apa itu wabak?" Kata Nabi SAW, "Kana azaban yab'atsuhu Allahu ala man yasha." Itu adalah azab yang dikirimkan Allah kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tapi Dia jadikan menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Hadis ni muskil lah, problem, confuse. Bagaimana mungkin azab boleh menjadi rahmat? Azab, kenapa menjadi rahmat? Bagi orang yang minum khamar, bagi yang berzina, bagi yang LGBT, bagi yang buat dosa, bagi yang riswah, dia menjadi azab. Sehingga dengan azab itu mati dalam keadaan terkena azab. Nafas sesak, pandangan tak terang, telinga tak boleh mendengar, semua penyakit-penyakit. Azab dikirimkan Allah. Wa rahmatan lil mu'minin. Tapi bagi orang yang beriman, dia akan menjadi rahmat kasih sayang Allah. Kalau dia mati, al-mat'unu syahid. Orang yang kena penyakit ta'un, penyakit wabak, maka dia matinya mati syahid. Tapi jangan sebab wabak mati syahid, nanti bila datang wabak, na'udzubillah, entah apa nama wabak di masa akan datang lagi. Kata doktor, kata kerajaan, guna mask, jangan keluar rumah. Semua melawan, semua keluar rumah, semua tak peduli. Lepas tu bila ditanya, kenapa awak tak ikut anjuran kerajaan? Kenapa awak tak ikut anjuran doktor? Saya ingin mati syahid. Itu bukan mati syahid, itu bunuh diri. Sebab Allah mengatakan dalam Quran, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan engkau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri.